Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Ada waktunya kami akan belajar, kami minta Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-24, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kisah Rasul 24 ayat 1 sampai 9. Kita akan mulai Kisah Rasul 24 ayat yang pertama. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka kepada Paulus. Nah, jadi skenarionya saudara tampaknya begini. Bisa ada kemungkinan wali negeri Felix mengundang kelompok mahkamah agama ini. Ada kemungkinan skenario pertama begitu, sebab minggu lalu kita belajar bahwa begitu di hadapan Felix langsung berkata kepada Paulus, "Aku akan memulai memeriksa perkaramu, tunggu sampai mahkamah agama dari Yerusalem datang." Apakah pada saat itu mereka baru mengundang ya, atau bisa juga skenario kedua, setelah Lysius mengirim ke Kaisarea malam itu, keesokan harinya baru mereka dikasih tahu ya bahwa Paulus sudah dikirim ke wali negeri Felix ya. Jadi bisa ada dua skenario itu. Nah, nampaknya mungkin beberapa penafsir dan yang lebih masuk akal, segera setelah Lysius kepala pasukan mengirim Paulus ke Kaisarea, ia memberikan informasi kepada mahkamah agama bahwa Paulus sudah diserahkan ke wali negeri Felix yang ada di Kaisarea, 120 km kira-kira jaraknya. Nah, tentu kepala pasukan juga ketika mengirimkan kepada Felix bukan hanya karena dianggap di Yerusalem sudah deadlock ya, dan lebih baik, lebih aman supaya tidak terjadi keributan terus di Yerusalem, dioper saja bolanya ke Kaisarea, tetapi juga bisa ya Lysius mungkin berpikir, wah, yang penting Paulus nggak ada di Yerusalem deh. Kaisarea tuh 120 kilo loh ya. 120 kilo itu jauh saudara. Itu kayak jarak Jakarta Bandung saudara ya. Kita naik mobil aja capek kok. Naik mobil aja mesti 2,5 jam. Zaman dulu nggak ada mobil, jalan kaki, naik kuda saudara, bayangkan. Itu kalau naik kuda istirahat ya tidak cukup 1 hari juga mungkin ya saudara ya. Apalagi kalau berjalan kaki. Ini pasti berhari-hari punya perjalanan. Jadi Paulus pikir udah, yang penting Yerusalem aman. Mereka juga males lah pasti kalau disuruh ke Kaisarea cuman untuk urusin seorang Paulus. Nah, jadi keputusan untuk memindahkan Paulus ke Kaisarea bukan hanya bagi kepala pasukan untuk mengamankan dianya saja gitu loh, tetapi juga pasti dia berpikir pasti udah nggak dikejar lah, udahlah. Mereka kan base di sini. Yang penting sini nggak ada Paulus, sudah aman aja gitu. Tetapi memang saudara ya, kalau yang namanya kebencian, nafsu membunuh udah begitu besar, itu tetap dikejar saudara ya. Orang kalau udah punya nafsu jahat yang besar, ya, orang kalau udah punya nafsu jahat yang sangat besar, itu kebanyakan dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya, dan dia akan melakukan segala hal, segala cara ya untuk membuat itu terlaksana. Makanya minggu lalu saya katakan penting bagi kita untuk memeriksa hati, supaya begitu ada yang gak benar sedikit, baru benih kecil, itu bisa di-cut langsung. Kalau benih kejahatan itu dipelihara, kalau udah besar, itu jadinya seperti ini saudara. Akal sehat hilang, yang penting saya melakukan kejahatan. Saya ambil contoh saudara ya. Orang yang memperkosa misalnya ya, yang melakukan kejahatan memperkosa orang. Ini kan kejahatan yang sangat biadab saudara.
Percayalah, tidak ada orang yang melakukan kejahatan pemerkosaan, ya, itu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa ada kejahatan-kejahatan yang lainnya dulu. Nggak mungkin orang yang polos tiba-tiba ngelihat lawan jenis langsung mau perkosa, nggak mungkin. Kejahatan ini sudah diawali pasti jauh-jauh hari. Yang pertama, pasti orang yang pemerkosa itu pencandu gambar-gambar porno atau film-film porno. Itu sudah pasti, saudara, ya. Orang yang memperkosa itu pasti dia seneng gambar porno atau film porno. Nah, jadi ini pasti ada awalannya nih. Nggak mungkin kalau dia tidak menyenangi film porno, gambar porno, terus tiba-tiba perkosa orang. Nggak mungkin, saudara. Nah, kita tarik mundur lagi. Orang yang menyukai gambar porno, film porno, kalau ditarik jauh-jauh ke sebelumnya lagi, pasti suka berhayal. Berhayal mengingini lawan jenis. Itu udah pasti. Jadi lihat ya, sebelum satu kejahatan besar terjadi, itu pasti ada permulaan-permulaannya dulu. Makanya, kalau ada pikiran jahat, pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan itu datang, itu harus di-cut langsung. Begitu suka ada pikiran mengingini lawan jenis yang bukan pasangan kita saja, mengingini secara tidak senonoh, ya. Yang jelas kita tahu Tuhan tidak suka dengan hal-hal tersebut, kita harus cut off. Kalau kita biarkan terus-menerus, kita pelihara, justru kita biasakan, nanti akhirnya akan ke pornografi. Pornografi terus-menerus, ya. Yang gila beneran, dia ke pemerkosaan. Minimal hubungan suami istri bisa rusak, saudara. Ya, kalau orang kecanduan pornografi. Nah, jadi kita melihat di sini, kalau kejahatan udah terlanjur besar, itu akan kehilangan akal sehat, segala cara akan dihalalkan supaya kejahatan itu bisa terjadi. Ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, ini Ananias datang loh, saudara. Ananias ini imam besar, saudara. Harusnya dia itu standby di bait Allah di Yerusalem. Ini belain perjalanan berhari-hari jauhnya untuk ngurusin seorang yang bernama Paulus. Sebenarnya apa sih pentingnya Paulus buat mereka? Ananias ini sampai meninggalkan tugas tanggung jawabnya di Yerusalem, yang harusnya dia mengurus, merawat, bertugas di bait Allah. Dia rela pergi jauh-jauh untuk Paulus. Lihat ya, orang kalau udah dikuasai pikiran jahat, itu sampai seperti itu, saudara. Tanggung jawab apa semua juga dia bisa tinggalkan. Yang penting pikiran jahat dia terlaksana. Betapa bahayanya kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Betapa bahayanya kalau hidup kita dipimpin oleh kedagingan. Seperti inilah jadinya, saudara, ya. Yang penting keinginan dagingku terlaksana. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Berbahaya sekali memang, ya. Dan kita harus waspadakan hal ini. Ayat 2-4. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi ayat yang keempat, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Saudara, di sini kita lihat Felix memanggil Tertulus sebelum dia
Felix memanggil Paulus sebelum ia memulai memeriksa kasus ini dan mendengarkan Tertulus. Di sini kita belajar ya, memang satu kebijaksanaan dalam satu perkara selalu harus menghadirkan dua pihak. Kalau kita cuma mendengarkan satu pihak tanpa menghadirkan pihak yang lain, seringkali jadi bias, saudara, jadi bias. Dan di sini cukup fair. Ketika Tertulus mau mulai ngomong, Paulus dipanggil dulu. Ya, anyway, saya belum berkata dulu siapa itu Tertulus. Tadi kita sudah baca. Ini bukan hanya imam besar datang ya, tapi bawa pengacara. Coba bayangkan saudara, Tertulus lawyer pada saat itu, saudara. Tertulus ini lawyer, bawa lawyer untuk urusin Paulus. Udah ninggalin Bait Allah, ninggalin Yerusalem untuk urusin Paulus, sampai bawa lawyer. Penting banget Paulus ini untuk orang-orang itu, saudara ya. Nah, di sini Tertulus yang adalah seorang pengacara ya, memulai ucapannya. Namanya juga pengacara, tapi saya percaya banyak pengacara yang cinta Tuhan juga, saudara ya. Tetapi Tertulus ini memang pandai bicara. Ya, semua pengacara harus pandai bicara lah. Sulit kalau seorang pengacara tidak pandai bicara, saudara. Sulit ya. Nah, tetapi kita lihat di sini Tertulus memulai ucapannya dengan memuji-muji Felix, dengan menjilat Felix terlebih dahulu. Ini cara yang selalu dipakai orang dunia. Orang dunia itu ya selalu dengan taktik untuk kepentingannya terlaksana, dia harus jilat dulu, sekalipun isi hatinya tidak sesuai. Apa yang dikatakan Tertulus tentang Felix kan dipuji-pujikan. Oleh kebijaksanaanmu kami menikmati kesejahteraan, ada perbaikan terlaksana, di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Ini bohong, saudara, ini munafik. Mereka itu benci sekali dengan Roma. Ingat ya, kenapa Yesus dihukum mati? Apa yang menjadi dakwaan terhadap Yesus? Karena dianggap Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias. Bagi mereka, Mesias itu sangat penting. Bangsa Israel itu sudah hidup dalam penjajahan terus. Dari pembuangan Babel, pindah ke tangan Persia, pindah ke tangan Yunani, pindah ke tangan Roma. Mereka sudah hidup terus-menerus dalam pembuangan dan mereka menantikan pembebasan. Ketika Yesus hadir, perbuatannya semua sudah checklist, keturunan-keturunan Daud. Penghalangnya cuma satu, Yesus nggak punya pasukan. Sedangkan mereka mempercayai Mesias itu raja yang akan membebaskan mereka. Itu yang mereka percayai, bahwa Mesias adalah raja yang berkuasa yang membebaskan mereka tentunya saat itu dari penjajahan Romawi. Nah, Yesus pasukan aja nggak punya, duit nggak punya. Ya udah, langsung ini bukan checklist untuk mereka. Nah, di sini kita bisa melihat ini nih munafik. Nggak mungkin dia senang sama Felix, saudara. Di mana-mana kami berterima kasih apa? Orang mereka mengharapkan Mesias hadir kok. Untuk apa? Menumpas Roma, menumpas Felix. Inilah cara-cara orang dunia yang nggak apa-apa, jilat dulu. Yang penting kepentingan dia terlaksana. Bukannya kita nggak boleh memuji orang, saudara ya. Bukannya kita tidak boleh mengeluarkan word of affirmation. Pujian itu harus tulus. Jangan kita nggak suka, tapi kita puji-puji dulu, biarin aja supaya dia seneng. Nah, itu tuh cara-cara dunia, saudara. Ya, itu munafik. Berlaku gitu tuh munafik. Dan itu yang dilakukan oleh Tertulus. Dijilat-jilat dulu Felix, supaya keinginan dia tercapai, saudara. Ya. Nah, setelah memuji, dia bujuk. Ayo dong, bela dong kasus saya. Bela dong perkara kita. Kan kira-kira gitu. Ayat yang kelima. Telah nyata kepada kami
bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, lihat, sampai dia bilang kedamaian orang Yahudi diusik oleh Paulus. Paulus disebut penyakit sampar. Ini bahasa Yunaninya loimos. Loimos ini tulah, wabah. Artinya apa? Artinya kemanapun Paulus datang, dia membawa kekacauan dan keonaran. Ya, bayangin, Paulus dianggap wabah bangsa, penyakit masyarakat, saudara. Dikatakan kalau Paulus ada, dia pasti bawa keonaran, kekacauan, menimbulkan kegemparan di antara orang Yahudi. Nah, saya mau saudara melihat di sini, saudara perhatikan di sini bahwa dikatakan Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, Nasrani, Nazrim, itu ditujukan untuk pengikut Kristus dari Nazaret, untuk orang-orang Yahudi yang kemudian menerima Kristus pada awalnya gitu. Nah, saudara, kadang-kadang sering kita mendengar di negeri ini kan, orang-orang Nasrani. Siapa yang kita pikir orang Nasrani? Kita kan? Sebenarnya tidak. Orang Nasrani itu pada awalnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang mengikut Kristus. Ya, Nasrani itu pengikut Kristus Yahudi dari kata Nazrim tadi, ya, Kristus dari Nazaret. Nah, sedangkan untuk bangsa asing, untuk jental, untuk kita nih, kita kan bukan orang Yahudi, ya, itu disebut Kristen atau Kristianos, pengikut Kristus. Itu pertama kali sebutan itu di Antioquia, itu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi catatan sejarawan, ya saudara ya, bahwa memang misalnya Josephus berkata, Flavius Josephus, sejarawan terbesar Yahudi, paling sedikit itu kan ada 3 golongan besar. Ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, ya. Ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, ya. Sedikitnya kan ada apa 3 golongan besar itu di Antioquia. Di Israel pada zaman itu. Nah, lalu ditambahkan lagi, Nasrani itu juga dianggap sebuah sekte, saudara, atau sebuah golongan. Tetapi golongan ini memang dimusuhin, tapi ya dianggap golongan juga, karena ini kan orang-orang Yahudi juga. Nah, tetapi memang di abad keempat, kata Nasrani itu kita tolak oleh orang-orang Kristen, karena munculnya sekte bidat, aliran sesat, yang namanya Nasrani Mandean. Nah, ini gabungan kekristenan dengan ajaran Gnostik. Nah, jadi kita itu sebenarnya udah nggak perlu pakai Nasrani. Kata Nasrani itu ditolak oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya seluruh dunia sejak ada bidat Nasrani Mandean. Nah, kekristenan sendiri, jadi pada awalnya itu ya, biarpun mereka benci Paulus, tapi memang dalam masyarakat orang Kristen itu atau pengikut Kristus dengan orang-orang Yahudi itu bercampur jadi satu. Nah, orang-orang pengikut Kristus ini baru benar-benar berpisah dari Yahudi itu sekitar tahun 135 Masehi. Setelah Rabi Akiba mengangkat Simon Bar Khotbah menjadi Mesias. Ya, jadi ketika perang Yahudi, ya, perang Yahudi itu ada seorang tokoh namanya Simon Bar Khotbah, itu diangkat oleh Rabi Akiba karena Simon Bar Khotbah ini sempat menang perang, ya, diangkat jadi Mesias. Ketika diangkat jadi Mesias, orang-orang Kristen nggak bisa terima karena mereka bilang, kami nggak bisa terima Mesias yang lain selain Kristus. Nah, sejak saat itu orang-orang Kristen betul-betul memisahkan diri dari orang Yahudi, di mana akhirnya Simon Bar Khotbah juga mati terbunuh dan terbukti dia bukan Mesias. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat tuduhan-tuduhan kepada Paulus itu sangat tidak beralasan, dibilang penyakit sampar lah, padahal dia menolong banyak orang dan dia berguna, dia pembawa damai kok. Kenapa dibilang wabah masyarakat? Ayat yang ke-6.
dikatakan gini, malahan ia, Paulus, mencoba melanggar kekudusan bait Allah, kata Tertulus. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Paulus sangat menghormati bait Allah. Ia beribadah dengan kusyuk di bait Allah. Paulus orang yang menjaga kekudusan bait Allah. Baik itu bait Allah secara fisik yang ada di Yerusalem, maupun tubuhnya yang adalah bait Allah, ia jaga baik-baik. Jadi tuduhan orang-orang jahat itu selalu memutarbalikan fakta. Orang jahat selalu memutarbalikan fakta. Ya. Paulus yang menjaga bait Allah, baik bait Allah secara fisik maupun tubuhnya sendiri, dibilang melanggar kekudusan bait Allah. Ayat 7-9 sekarang. Tetapi kepala pasukan Lisias datang untuk mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Saudara, bahwa jalan keadilan untuk menghukum Paulus, kata Tertulus, dihalang-halangi oleh Lisius si kepala pasukan. Ya. Bahkan mereka berseru, mereka sudah menangkapnya, tapi diambil paksa, dicegah dan direbut oleh Lisius. Saudara, ini berita bohong, saudara. Ya. Ini berita bohong. Tidak pernah Lisius mencegah dan merebut dengan kekerasan. Ya. Karena tidak ada juga yang Paulus langgar dan bertentangan dengan asas keadilan. Ya. Sekalipun mereka tidak dapat membuktikan apa kesalahan Paulus, kan mereka cuma mau membunuh Paulus saja. Dan mereka mengarang-arang cerita, saudara, ya, bahwa Paulus sudah kedapatan salahnya, tapi cuman dibelain sama Lisius. Nah, ini kan kebohongan besar yang mereka bikin, saudara. Ini kan kebohongan besar. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka mencela kepala pasukan karena dianggap telah merugikan mereka dengan menyelamatkan Paulus. Mereka ingin mempengaruhi penilaian Felix kelak saat memeriksa Paulus. Ya, oleh karena itu mereka berkata terlebih dahulu, nanti kalau kamu ngelihat sendiri, kamu tahu kok orang ini emang salah. Tuh lihat, memang orang jahat itu licik, saudara. Ya. Belum periksa tapi mau dipengaruhin dulu. Nanti kalau kamu lihat juga kamu tahu kok dia tuh pasti salah. Kenapa? Karena begini, orang jahat selalu ingin mempengaruhi orang lain supaya berbuat jahat seperti dirinya sendiri. Bahkan ayat 9 kita lihat ini ada penggiringan opini. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Nah, mereka hendak menyatakan bahwa orang-orang Yahudi mendukung bahwa apa yang Tertulus dakwakan kepada Paulus adalah benar adanya. Inilah yang disebut penggiringan opini. Ya, sebenarnya yang benar-benar benci mau Paulus mati itu mah mereka-mereka doang, para imam, para tua-tua yang dibawa. Siapa bilang semua orang Yahudi mau Paulus mati? Enggak. Paulus bisa jalan-jalan santai di Yerusalem kok. Mereka aja. Hanya segelintir orang, segelintir masyarakat. Tapi yang namanya orang licik, orang jahat selalu mengesankan bahwa pendapatnya adalah pendapat semua orang. Lihat. Inilah yang disebut dengan penggiringan opini. Hati-hati, saudara, ya. Tanpa sadar seringkali kita penggiringan opini loh, saudara, ya. Tanpa sadar kita seringkali melakukan penggiringan opini. Misalnya di tengah sekelompok orang banyak, lalu kita nggak suka akan satu hal, dan kita tahu nih ada beberapa orang yang nggak suka. Misalnya out of 1000 atau out of 500 dari total 500 orang, kita nggak suka dengan satu hal. Terus kita tahu nih ada 20 orang yang juga kayak kita nih yang kagak suka. Nah, lalu kita jadikan alasan 20 ini adalah sampel bahwa semuanya tidak suka sama seperti kita. Itu penggiringan opini namanya. Itu namanya licik, saudara. Ya, itu nama licik. Itu tidak fair. Itu yang dilakukan Tertulus. Mengesankan bahwa pendapatnya adalah pendapat semua orang. Nah, biasa orang-orang kayak gini akan bilang, ya,
mengambil sampel dari orang-orang yang setuju dengan dirinya, yang tidak suka itu, akan bilang, semua orang juga sama kayak kita kok, padahal enggak, saudara. Siapa bilang Paulus dibenci oleh semua orang? Enggak kok, kelompok-kelompok dia aja. Nah, jadi Tertullus ingin memposisikan bahwa Felix tidak sepaham dengan dakwaannya, maka ia menentang pendapat semua orang. Ya, jadi kalau sampai Felix sampai nggak sepaham, kamu melawan pendapat orang banyak loh. Ini orang penggiringan opini gitu. Jadilah orang yang tulus, jangan suka menggiring opini ya. Ini dengan kelicikan Tertullus ingin menggiring posisi seperti itu. Kiranya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini untuk menjadi orang yang tulus, tidak menggiring opini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman Tuhan dalam lubuk hati anak-anakmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Witalk yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.